Anda masih bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, halte Transjakarta Sawah Besar yang rusak akibat aksi demonstrasi tengah diperbaiki. Halte Transjakarta Sawah Besar ini kondisinya rusak parah. Hanya tersisa puing-puing pasca halte dibakar habis oleh demonstran. Perbaikan halte mulai dikerjakan dan selama proses perbaikan, warga yang akan naik dan turun bus di halte Transjakarta Sawah Besar akan dialihkan ke halte sebelumnya, yakni halte Mangga Besar dan halte sesudahnya, yakni halte Monas. Sementara itu, halte Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia juga terus dilakukan perbaikannya. Petugas fokus pada pengerjaan dinding dan lantai sementara agar dapat dilalui oleh warga esok hari. Untuk sementara waktu, bus Transjakarta menurunkan penumpang tidak di jalur Transjakarta, namun di sisi luar, tepatnya dekat dengan trotoar pejalan kaki. Rencananya pemirsa pada Senin esok, halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia akan beroperasi dengan mekanisme setengah dilakukan renovasi dan setengahnya tepatnya di sisi lain dibuka untuk beroperasi. Lebih dari 1.000 demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja telah dipulangkan kepolisian Polda Metro Jaya. Pendemo diamankan karena diduga sebagai provokator dan pembuat onar. Selama berada di Polda Metro Jaya, para demonstran diberi edukasi serta didalami keterangannya. Demonstran yang ditahan terdiri dari berbagai elemen seperti buruh, mahasiswa, dan pelajar. Penahanan demonstran untuk mendalami pemeriksaan siapa yang menjadi provokator dan pembuat onar. Setelah dimintai keterangan, 1.057 pendemo dipulangkan dengan syarat harus dijemput oleh orang tuanya. Mereka yang tak terbukti melanggar tindak pidana telah dipulangkan dengan syarat harus dijemput orang tuanya dan akan dikenakan wajib lapor. Pengunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja telah dipulangkan oleh polisi. Untuk mengetahui perkembangannya, kita sudah tersambung dengan Lineke Utsiki dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Lineke, hingga siang ini masih ada berapa pendemo yang ada di Polda Metro Jaya? Wilson, Bereneta dan juga pemirsa, tadi kami sudah mengecek salah satu gedung yang dijadikan sebagai tempat penahanan ataupun pengamanan sementara dari lebih 1.000 orang yang kemudian diamankan dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada tanggal 8 Oktober. Tadi kami melihat kondisi gedung ini sudah tidak ada lagi meja-meja yang dijadikan sebagai meja administrasi maupun pihak-pihak yang diamankan. Berdasarkan data terakhir dari total 1.192 demonstran yang diamankan, ini 1.057 diantaranya sudah dipulangkan karena dinyatakan terbukti tidak bersalah dan telah dijemput oleh orang tua masing-masing. Karena demikian memang cukup disayangkan adalah pada saat didalami, pada saat proses penyelidikan, ini nyatanya mereka tidak mengetahui apa yang kemudian digaungkan ataupun apa yang menjadi tujuan mereka melakukan demonstrasi dan menyebut mereka hanya mendapatkan ajakan ataupun undangan dari teman-teman melalui pesan berantai ataupun ajakan dari sosial media. Bahkan sebagian demonstrasi yang mayoritasnya adalah pelajar ini menyebutkan mereka diiming-imingi akan diberikan akomodasi seperti makanan bahkan hingga uang. Dari keterangan yang kami peroleh dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Yusri Yunus, memang terakhir disebutkan ada sebanyak 87 orang yang kemudian statusnya ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun pada saat dilakukan gelar perkara, ini mengerucut dari 87 tersangka ini menjadi 43 tersangka. Di antaranya ke-14 orang sudah dilakukan penahanan karena terbukti ini melakukan pengeroyokan terhadap petugas dan melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara ini kurang lebih di atas 5 tahun. Sementara untuk sisanya ke-29 tersangka lainnya ini tidak dilakukan penahanan namun dikenakan wajib lapor karena mereka juga terbukti telah melanggar pasal 212, 206 KUHP terkait dengan perlawanan terhadap petugas dan juga pasal 406 terkait dengan pengerusakan dengan ancaman kurang lebih sebanyak 2 tahun penjara. Tentunya hingga dengan saat ini pihak kepolisian masih mendalami apakah ada aktor intelektual di baliknya ataupun adanya keterlibatan dari oknum-oknum lain. Karena ada satu temuan menarik begitu yang
didapati oleh pihak kepolisian dari keterangan tersangka, yakni adanya mobil kemudian dipakai untuk memasok dari bom molotov, kemudian makanan, dan bahkan hingga batu-batuan kepada para demonstran. Ini kita sama-sama masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian apakah dapat mengungkap siapakah aktor intelektual maupun keterlibatan pelaku lainnya di dalam kasus kericuhan yang merusak fasilitas dan prasarana umum dengan kerugian kurang lebih hingga 65 miliar rupiah. Bernadita, Wilson. Lina, ke atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hampir 1.000 orang telah diamankan polisi saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis lalu. Salah satu demonstran menyampaikan bahwa mereka termakan hoaks dan tidak mengetahui isi Undang-Undang Omnibus Law. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan memberikan aspirasi mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 6 hingga 8 Oktober lalu. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR tanggal 5 Oktober 2020. Namun di antara para demonstran terdapat provokator dan pendemo yang menyebabkan kericuhan. Polisi pun mengamankan hampir 1.000 anarko dan menetapkan 43 tersangka. Salah satu anarko pun angkat suara terkait kericuhan yang dilakukannya. Kalau untuk memukul tidak, Kak. Hanya merusak fasilitas saja. Minibus polisi. Diapain itu? Saya terbalikan, Pak. Itu motifnya sampai harus merusak fasilitas umum itu apa sih, Bang? Kemudian Abang ngakuin itu? Ya, motifnya sih saya termakan hoak dan termakan dengan omongan teman saya sendiri untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut. Hingga saat ini polisi masih memeriksa bukti dan saksi dari para tersangka. Yang kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita lakukan pendalaman dan gelar perkara, dari 43 ini 14. Jadi ada daftarnya 87, sekarang jadi 43 yang jadi tetap sebagai tersangka. Ya. 14 itu sudah kita lakukan penahanan, sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai kericuhan. Para demonstran merusak sejumlah fasilitas umum, melukai anggota polisi yang bertugas mengamankan jalannya demo, hingga membakar halte Transjakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pemimpin daerah menemui demonstran yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis kemarin. Selain berdialog dengan perwakilan buruh, Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat menyurati Presiden Joko Widodo perihal tuntutan warganya. Setelah aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui perwakilan buruh dan memenuhi tuntutan buruh. Aspirasi para buruh meminta gubernur berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu. Mereka ingin setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka. Lalu saya sampaikan, kan dulu sudah. Iya Bu, kan dulu sebelum disahkan. Nah sekarang setelah disahkan, oh ya sudah. Ayo saya rembuk ya apa naskah dari redaksi yang kita siapkan untuk Pak Presiden. Dan mereka setuju, kemudian mereka paraf. Khofifah menegaskan tuntutan buruh tak lain adalah meminta beraudensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan meminta difasilitasi transportasi ke Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD akan menerima perwakilan buruh pekerja asal Jatim awal minggu depan. Selain Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengirimkan surat berisi aspirasi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Barat. Surat pun sudah dikirimkan Jumat kemarin. Satu, dicabut menolak dengan tegas Undang-Undang Omnibus Law. Dua, meminta Bapak Presiden mengeluarkan perpu mengganti Undang-Undang tentang masalah ini.
Selain itu, Ridwan Kamil pun menyampaikan bahwa Serikat Pekerja atau buruh di Jawa Barat tidak bertanggung jawab dengan adanya kericuhan saat aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law sejak Selasa lalu. Pihak buruh menyatakan tidak ada satupun buruh yang melakukan aksi anarkis. Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespon aksi penolakan para buruh dan surat yang diterimanya dari sejumlah pemimpin daerah. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu cara pembatalan suatu undang-undang adalah judicial review atau pengujian yudisial yang dilakukan badan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saat ini, sejumlah serikat pekerja tengah mengkaji pasal-pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk diajukan ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ada kabar baik ini untuk Anda yang udah kangen nonton bioskop karena bioskop di salah satu kota ini sudah mulai beroperasi. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.